baca Al-Quran, merenungkan dan menghayati bacaan Al-Quran, mandi, memakai parfum dan mengenakan baju yang bagus, berdoa dengan doa Rasulullah sekala bangun tidur. Ada ketika bangun malam. Nah, ini semua adalah bagian dari adab dalam sholat tahajud. Nah, bagaimana nih sebenarnya kan buat kita tidak usah membahas permasalahan yang sifatnya khilafi, karena kan kita bukan mahasiswa kan bukan membahas masalah khilafiahnya. Adalah khilafiahnya tentang jumlah rakaat atau apa, itu kita nggak usah hanya sekedar tahu saja. Jadi yang penting adalah bagaimana kita semua para mahasiswa itu mendawamkan dan tahajud menjadi sebuah pakaian. Maka saya bilang kan di awal, dari 7 pilar Daku Method, mana yang mau kita jadikan salah satu amalan kita, salah satu amalan yang memang kita kepingin tetap konsisten terhadap amalan tersebut. Kalau secara keutamaan mah insya Allah, kalau Anda punya hajat sholat tahajud geber, insya Allah sampai sampai hajatnya. Tinggal bagaimana para mahasiswa itu menjadikan sholat tahajud menjadi sebuah pakaian. Apalagi kalau mahasiswa ya belajar itu kan paling enak malam hari. Jadi belajar, sholat tahajud, setelah itu belajar sampai subuh misalnya. Kalau teman-teman yang mungkin pernah pesantren, istilahnya kan beda lagi tuh. Mungkin dibangun malam sholat tahajud, dia belajar. Karena waktu itu waktu yang paling enak untuk belajar. Nah ini semua tinggal yang selanjutnya adalah tentang setelah tahajud apa? Duha. Tadi duha kan? Waktu duha. Nah, waktu duha sudah ada hadis Rasulullah SAW yang dari hadis Ahmad nomor hadis 1252 yaitu An Ali radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam duha hina kanati samsu minal masyriq fi makaniha min maghribi salatul asy. Rasulullah SAW melakukan sholat duha pada ketinggian matahari di sebelah timur, sama dengan ketinggian pada waktu sholat asar di sebelah barat. Apa sih hukumnya sholat duha? Sama sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Apa ininya nih? Hadis Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala au sawani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin siyamu salasati ayyami min kulli syahrin warka'i duha wa an autira qabla an anam. Jadi kekasih Rasulullah mewasiatkan 3 hal kepada jadi ada 3 wasiat. Meninggalkan sampai aku mati kelak. Hari pada tiap bulan yaitu yaumul bid ya. 2 rakaat duha dan 1 witir sebelum tidur. Jadi 2 rakaat itu sebelum tidur. Rakaat sholat duha apa nih? Nah, ini ada 2 rakaat, ada 4 rakaat. 2 rakaat hadis Rasulullah, hadis dari Al-Bukhari. Ya, terus ada juga apa? 4 rakaat juga ada 8 rakaat, ada 12 rakaat. Tinggal nanti dan semuanya ada keutamaan dalam mengerjakan sholat duha. 2 rakaat adalah agar melakukan 1 witir sebelum tidur. Terus ada 4 rakaat. Salat 4 rakaat beliau menurunkan kemampuan dan kehendaknya. Ada 8 rakaat. Nah, 8 rakaatnya apa nih? Jadi aku bertanya dan ingin menemukan seseorang yang beritakan bahwa Rasulullah SAW melakukan sholat sunnah duha, namun tidak aku temukan orang yang memberitahu tentang hal itu. Hanya Ummu Hani bin Abi Thalib memberikan tahu bahwa Rasulullah SAW datang kepada hari pembebasan Mekah, Fathul Mekah. Kalau para masih tahu tentang Fathul Mekah, dan ketika matahari telah tinggi, beliau disuruh pakaian, kemudian dipakainya lalu dia mandi dan berdiri lebih lama ruku atau semuanya hampir sama kata umum. Jadi ini melihat Rasulullah sholat duha 8 rakaat. Ada 12 rakaat nih. 12 rakaat itu apa keutamaannya? Nah, keutamaannya adalah Allah akan membangunkan untuk istilahnya di surga.
Nah, ada lagi yang lebih ini lagi nih, ini hadis ini. Kalau Anda sholat tahajud terus sampai duha, terus juga lanjut ke tahajud, subuh dan duha, itu keutamaannya lebih besar lagi itu. Itu sama seperti pahala orang sedang umroh. Nah, cara bersenang sholat duha samalah. Jadi sholat duha itu sholatnya sholat biasa 2 rakaat, tinggal nanti baca bacaannya saja. Kalau yang lagi ngafal nggak apa-apa bacanya panjang. Kalau yang enggak ini ya baca wasam siwa duha sama duha, atau mau lebih panjang nggak ada masalah. Sesuai menyesuaikan waktu lah. Apa keistimewaan sholat duha? Oh, udah pasti bagus-bagus lah. Udah ada bagus-bagus. Ini bagus lah, mengharapkan rahmat, udah bagus lah pokoknya. Pokoknya kalau kita dalam duha udah bagus lah. Nah, ini 9 jenis kecerdasan yang dapat ditinggikan melalui sholat. Oh, ini apa satu sosial. Jadi kalau kita rajin sholat sosial, baik sunnah maupun wajib. Satu ini menurutnya saya lupa tulis siapa lupanya. Satu, dia mampu mengenali perasaan orang lain, bersimpati, bergaul, bekerja, serta membuat orang lain merasa nyaman. Ada emosional, jadi punya kemampuan secara emosional, ada spiritual, terus juga ada naturalisasi, ada fisik, linguistik, mampu atau bicara, ada visual, matematik, musikal. Nah, ini semua kalau para mahasiswa mendawamkan tahajud dan duha, dia udah menjadi bagian dari melaksanakan pilar-pilar dari 7 pilar dari Dokumenter. Jadi gitu ya, itu 7 pilar dari Dokumenter. Nah, pilar Dokumenter yang tadi sedang tentang duha dan tahajud, ini makanya mungkin saya mau tanya sama mahasiswa, ada nggak dari mahasiswa pada saat dia belum masuk misalnya, atau pada saat dia sudah, apakah sudah mendapatkan sholat duha misalnya? Coba, ada nggak? Coba tangannya, videonya dibuka semua. Video. Ini kan pada hilang semua nih. Coba videonya. Video. Yang tadi, ayo mana nih si Eri, mana Eri? Eri apa ini? Eri ya, terus ada Muhammad Esa, Ahmad Nuzula, Nur Muhammad, Foni, Febrianti, Toki Fahrizal, Muhammad Esa. Ini ada Choice. Choice siapa Choice ini? Ahmad Badawi, Kurniasi, Abdul Fahri. Simpel pertanyaannya. Ini ada Muhammad Esa, mana Muhammad Esa? Jain Marhaba. Jain Marhaba. Nah, pertanyaannya adalah, siapa tadi pagi yang sholat duha? Sholat duha. Nah, Mas Agung sholat duha. Tadi siapa yang tadi pagi sholat duha? Ada nggak? Sholat duha. Minimal 2 rakaat saja. Ada. Sholat duha. Atau ada nggak tadi yang tadi sholat isanya berjamaah? Ini baru 2 loh. Sholat isya berjamaah. Itu doang udah. Yang tadi sholat duha ada, sholat duha. Ada Ahmad tadi sholat duha nggak? Ahmad Nuzula? Hah? Betul Ustaz. Hah? Enggak. Belum pernah? Enggak pernah. Nggak pernah? Enggak sholat tadi. Nah sekarang nggak sholat. Tapi belum pernah sholat duha. Nah sekarang pernah. Pernah ya. Sholat duha. Jadi sholat duha itu kalau kita baca doanya itu kan Allahumma inna duha wa bahabau wa jamal, itu sampai wa in kana musliman fa asyirhu, kalau misalnya ada yang kayak ada rezeki yang haram, yang jauh didekatkan.
Itu ada semua tuh. Walaupun hadis doa itu doa yang dari ulama, dari jumhur ulama, tapi itu doa luar biasa. Doa yang memang sangat luar biasa, dan jangan sampai nanti keluarga besar Daku itu nggak pernah dawamnya, apalagi anak-anak STEMIK. Minimal 2 rakaat saja. Jadi sebelum kita mau belajar, sebelum kita mau beraktivitas, kita sholat duha aja 2 rakaat. 2 rakaat itu nggak capek loh. Kalau udah 2 rakaat jalan, lanjut lagi 4 rakaat. Atau ya disesuaikan dengan kemampuan lah. Tapi jangan sampai tidak melakukan sholat duha. Jangan sampai nanti kita sholat duha itu menunggu kita punya masalah baru kita sholat duha. Atau jangan sampai kita nggak sholat tahajud setelah kita punya masalah baru sholat tahajud. Atau kita sholat jamaah pada saat kita punya masalah baru sholat jamaah. Maka itu harus dan ini sunnah muakkad ini sunnah yang memang menyempurnakan dari perintah sholat. Jadi kalau salah satu visinya Daku itu kan bukan visi itu kan mendirikan yang wajib dan menghidupkan yang sunnah. Jadi kalau teman-teman atau mahasiswa dengar historis atau kajian tentang Isra Mi'raj, bagaimana Rasulullah ketemu dengan Nabi Musa, dari 50 rakaat menjadi 5 rakaat, itu kan bagaimana proses negonya Rasulullah terhadap Allah supaya jangan kita mendapat perintah sholat yang jumlahnya 50 rakaat. Tapi kita gimana nih, kita dapat jumlahnya 5 rakaat, yang 17 rakaat, 5 waktu, tapi kelipatannya itu fadilahnya, manfaatnya itu pahalanya sama dengan 50 rakaat. Gimana 50 rakaatnya? 50 rakaatnya sama dengan apa? Gimana? Dengan kita melakukan sholat sunnah. Jadi jangan sampai kita nggak sholat sunnah. Orang kita yang nggak rajin sholat sunnah saja, atau misalnya kalau dengar cerita Al-Halaj misalnya, Al-Halaj itu orangnya ini banget, kalau di Indonesia itu seksi jenar. Secara ibadah luar biasa, tapi pada di ujung waktu cuma karena dia merasakan aku adalah Allah, aku adalah Tuhan, maka dia menjadi kafir misalnya. Nah, teman-teman para mahasiswa dan mahasiswa semua misalnya malah yang kayak gitu nggak dilakukan. Nah, sebenarnya kalau kalimat saya di awal mahasiswa memahami hajat impian mahasiswa sekarang, hajat impian mahasiswa sekarang itu bisa ditanam sekarang dengan apa? Dengan tahajud, dengan duha. Pokoknya dari tujuh itulah. Dengan puasa. Dengan apa lagi? Dengan sholat berjamaah. Jadi dengan ibadah-ibadah yang ditukar dengan impian, dengan cita-cita. Harus dari sekarang. Supaya ini kan umurnya kan yang paling, misalnya umurnya paling 19 tahun misalnya. Atau 18 tahun, 17 tahun. Dari sekarang. Jadi sebenarnya mahasiswa itu udah mulai dari sekarang tuh. Gimana bagaimana caranya hajat saya, impian saya, cita-cita saya itu bisa sampai dari sekarang aja. Terus gimana caranya? Dari sekarang tuh dibawa dalam doa. Doanya dari mana? Nah, doanya itulah diambil dari semua amalan-amalan yang ada di Daku Method. Sebenarnya simpel sih. Daku Method itu bagian dari ajaran-ajaran Islam semua. Oke, saya dawam tahajud nih, nggak sholat tahajud misalnya. Saya mendawamkan sholat tahajud nggak putus-putus, tapi di setiap tahajud ente minta tuh, ente doa, nyampe nggak nyampe. Atau saya dawamin sholat duha nih nggak putus-putus sholat duha, 12 rakaat misalnya, ente dawamin sholat duha, dapat. Ente dawamin nih misalnya saya sholat puasa Senin Kamis, ente dawamin Senin Kamis, ente punya hajat sampai. Nah kalau misalnya nggak punya sama sekali, ini jadi masalah. Jadi masalah kan kalau cita saya kemarin kan itu kan proses bagaimana kalau kembali misalnya kenapa Daku ada misalnya, kalau kembali kemarin kan kembali ke proses bagaimana itu ada dari Daku itu menjadi ada, kalau diperhatikan itu kan proses bagaimana tuh riado. Nah sekarang mahasiswa riadonya apa? Oke, saya mau lulus kuliah nih, saya mau kerja, saya mau nikah, saya mau bla bla bla. Tanam dari sekarang, ditanamin dari sekarang. Kan makanya kemarin saya pernah ini kan, apa sih impian dari mahasiswa? Pernah kan saya kasih tugas, apa sih impiannya? Impiannya itu dibeli dengan apa? Impian itu dibeli dengan doa. Impian itu dengan apa? Dibawa dengan doa.
andai saja misalnya, andai saja nih, coba misalnya apa nih, saya Ifham Helmi, coba Ifham Helmi, Ifham Helmi mana nih? Atau Hotman, 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 atau Hitman Helmi, ada wajahnya nih, Hitman Helmi. Nah, Hitman Helmi, apa sih sebenarnya cita-citanya? Kalau Cita, Hitman Helmi, ah, ya, cita-cita apa? simpelnya sih ya pengen Pengen apa? Pengen bakso. Apa Hitman Helmi? Halo, ada Hitman Helmi nggak ada? Nih Mas Rofi Fatur Rahman, apa cita-citanya? Halo, Rofi Fatur Rahman. Halo, Rofi Fatur Rahman. Iya apa Pak Rofi, Mas Rofi? Saya yang saya tanya yang nggak ada wajahnya. Oh iya, Mas Rofi mana Mas Rofi? Apa? Oh ini antara ada dan tiada ini. Jadi Hah? Iya, gimana Mas Rofi? Apa? jadi Imam Masjidil Haram itu. Jadi Imam Masjidil Haram. Wih. Subhanallah. Nah, sekarang pertanyaan saya. Menjadi Imam Masjidil Haram, apakah pernah didawamkan doa setiap ibadah? Pernah nggak? Suaranya Mas Rofi. Didawamkan doa. Kan cumanya doa doang. Dan itu nggak perlu pakai uang. Pernah nggak? Belum pernah. Belum pernah. Nah sekarang nih, belum pernah. Signalnya jelek, signalnya Mas Rofi, signalnya putus-putus. Oke, Mas Rofi, terima kasih ya. Mbak nih, choice siapa choice? Choice siapa choice nih? Choice. Nah. Ya, Mas Abi Imrullah, apa sih keinginannya? Kalau saya keinginannya mau jadi programmer. Programmer gimana? Programmer inilah. Jadi saya pengen bangun usaha sih gitu. Nah, di bidang startup gitu. nah makanya saya bilang gini kan sebenarnya kalau mahasiswa ini punya kan gini lah, kita punya hajat nih, kita kan ada yang namanya sholat hajat. Nah permasalahannya sholat hajat itu misalnya sekarang mahasiswa punya hajat kepingin lulus kuliah misalnya atau besok UTS nih, kita UTS besok dapat nilai A. Nah mahasiswa biasanya kan karena dia pengen lulus ujian misalnya dia sholat hajat tuh 2 rakaat. Nah sholat hajat 2 rakaatnya itu tapi dilakukan pada saat besok mau ujian. Bagus nggak? Bagus. Tapi kalau Anda tarik ulur misalnya, hajat itu ditarik misalnya 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, sebelum 3 hari, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, maka itu lebih bagus. Itu kan juga bagus. Makanya misalnya sekarang nih, contoh misalnya Mas Leo mau nikah tahun berapa? Saya menikah 2016. Udah pernah doa nggak? 2016 saya nikah, 2016 nikah. Dapat istri misalnya dengan gitu. Ada pernah nggak?
nggak sedetail itu sih. Nggak pernah. Padahal sebenarnya boleh nggak ya? Boleh. Harusnya kalau tahun 2012 misalnya. 2012 menikah 2019. 2000 berapa? Mau nikah tahun 2000 berapa? 2016. 2016. Hah? Ya. Berarti udah nikah sekarang ya? Sudah anak Udah nikah. Ya. Oh, udah nikah berarti 2016. Yang belum nikah siapa? Nino Muhammad kayaknya wajah belum nikah nih. Nino Muhammad, udah nikah belum? Tahun berapa nikah? Mau tahun berapa nikahnya? Apa Belum, Pak. Belum. Ya, mau tahun berapa nikahnya? Insya Allah tahun depan, Tahun depan. 2021. 2021. Pernah nggak doa 2021 punya istri seperti apa? Jarang, Pak. Hah? Jarang. Jarang, nggak pernah. Itu masalah kita. Masalah di kita itu cuma satu, konsisten dalam berdoa gitu aja udah. Nah, Documented mengajarkan demikian. Pokoknya setiap Documented itu mengajarkan Anda kalau mau punya hajat, ya udah dawamkan saja. Makanya kalau di Daku itu kan, ke Daku itu apa impianmu. Makanya kalau guru kita kayak Yusuf tuh banyak ngajarin tentang bagaimana kita ngajar impian. Nah, harusnya baik dia santri Daku, baik dia mahasiswa, harusnya punya ini. Pernah nggak ada yang kepikiran nggak, misalnya dari ibu-ibu nih, mbak-mbak, kepikiran nggak punya cita-cita kepingin jadi istrinya presiden misalnya? Pernah nggak? Ya, Mbak Aksa, Wasifah, pernah nggak kepikiran? Saya kepingin jadi istrinya presiden gitu. Pernah nggak? Hah? Pernah. Pernah. Bener nih. Di sini ada yang menjadi presiden nggak? Halus, tapi Hah? nggak halu ngebayangin jadi istrinya presiden kayak gimana. Nggak ngebayangin. Kalau mau jadi istrinya presiden, di sini ada nggak yang bisa jadi presiden? Tinggal ditemuin aja kan selesai. Calon presiden semua tuh, Pak. Nah, pernah nggak cita-cita ada yang pengen jadi gubernur gitu? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena kita merasa diri kita takut untuk ini, untuk punya keinginan tuh ke arah situ. Dan itu masalah kita. Masalah di pendidikan kita itu mengajarkan. Jadi kita mengajar, kalau yang jadi guru nih misalnya, kan mungkin ada sebagian yang jadi guru TK PAUD misalnya. Anda harus mengajarkan anak-anak TK yang dari TK itu punya cita-cita tinggi, karena kalau ukuran dari mereka ukuran misalnya mereka dari kecil sudah punya keinginan, cita-cita dan dibawa dalam doa, bayangkan saja tuh umur berapa tahun misalnya, dari umur 3 tahun, 4 5 tahun dia punya cita-cita dan doanya terus berlanjut, tuh keren banget. Pasti nyampe itu. Kenal Iron Mas nggak? Kenal nggak? Orang IT kalau nggak kenal nggak keren nih. Kenal nggak? Tahu Ustaz. Tahu kan? Tahu nggak dia bagaimana bisa sampai sekarang? Bayangkan saja tuh pada saat dia masih kecil, usia SD lah, pada saat dia bermain sama teman-temannya, itu ngelihat bulan tuh. Apa kalimatnya dia pada saat bicara sama kawan-kawannya? Bulan itu nggak jauh loh, deket. Kenapa? Dia bilang gini, bulan itu nggak jauh, dia dekat sekali. Teman-temannya nanya, kok dekat? Oh iya, dia cuma gini doang nih, jadi dikecilin doang. Itu bulan, dekat kan? Nah sekarang Elon Musk itu bagaimana dia bisa? Sekarang dia bisa kan, sampai ada mau bikin pemukiman di Mars, termasuk orang kaya, salah satu orang kaya yang ada dia kan dari Afrika Selatan. Dan dia tidak baca dalam doa. Nah sebenarnya kalau bicara impian, kan saya bilang tuh kemarin di awal, impian, cita-cita, apa bahasanya? Itu visi. Kalau ilmu organisasi namanya visi. Nah Anda semua bicara impian, bicara cita-cita, Anda bicara visi, maka Anda harus punya visi. Nah kalau anak-anak mahasiswa tidak punya visi, jadi masalah juga. Nah visi itulah, kalau Anda punya visi, punya cita-cita, maka pada saat Anda melakukan Documented, berdoa, ada bla bla bla, itu yang dibawa. Itu yang dibawa.
Kalau saya misalnya punya anak saya mau ngapain, doa dari sekarang. Jangan nunggu anaknya udah besar, tiba-tiba mohon maaf misalnya, atau jangan nunggu lebih zalik, tiba-tiba anak kita sudah besar, tiba-tiba dia menjadi anak yang nakal. Ente pada saat jadi orang tua doain nggak? Menjadi anak yang soleh misalnya, dawamin nggak? Makanya saya kalau ngajarin mahasiswa atau santri, pernah nggak misalnya Mas Zain Marhaba misalnya, pernah nggak kepingin jadi apa misalnya, atau misalnya Mas Zain Marhaba keinginannya apa, mau jadi programmer terkenal atau apa? Jadi orang soleh, Ustaz. Jadi orang soleh. Sekarang udah soleh. Kalau udah soleh, ganti aja Zain Marhaba soleh, kan selesai. Posisi tinggi-tinggi punya ini mah. Pernah nggak ngomong begini? Nih misalnya Mas Zain Marhaba, pernah nggak misalnya kepengen pergi haji nggak? Kepengen, Ustaz. Pernah ditulis nggak mau pergi haji kapan? Wah, kalau kapan ya belum sih. Nah itu masalahnya. Yang masalahnya itu di kita, satu, bahwa kita merasa diri kita nggak mampu, udah gitu. Padahal, kalau Anda semua kemarin ini kan, tadi pelajaran daku metode 1, 2, 3 ini mahasiswa nggak memahami nih. Gimana daku itu berdiri sampai sekarang dan menjadi besar, itu bukan karena dia punya uang, enggak. Karena keinginan, karena cita-cita guru kita kayak Yusuf, udah jadi gitu. Dan dia berangkat dari sebuah masalah, maka jadilah daku. Anda punya masalah nggak? Pada punya masalah nggak? Banyak. Bermasalah semua nih. Nah sekarang pernah nggak nulis misalnya gini, saya mau pergi haji di tahun 2024. Ada yang berani nulis itu? Harusnya buat mahasiswa daku, itu mahasiswa STM daku itu harusnya jadinya harus jadi wah saya tuh harusnya bisa lebih dari itu. Makanya saya kemarin gini, kalau di santri saya nyuruh mereka minta bikin namanya Dream Book, buku impian. Kan di mahasiswa saya minta gini kan, misalnya Anda mau jadi apa sih? Tulis ya. Itulah nanti pada saat Anda punya keinginan, punya hajat, itulah yang dibawa dalam semua doa, dalam daku metode. Nah, kalau itu didawamkan dalam tahajud dan duha, setelah berjamaah dan semuanya, nyampe nggak? Nyampe. Dan itu pasti nyampe. Orang sekarang, kemarin saya contohkan kan, Nabi Adam. Nabi Adam itu pada saat dia turun dari surga misalnya, itu kan dia, kenapa dia turun dari surga? Kalau pelajaran dari orang-orang sebelah, orang non, itu kan karena makan buah apel. Kalau kita nyebutkan buah khuldi, buah apel. Makanya kita tuh iri kan kalau orang megang laptop, megang iPhone, atau megang telepon, smartphone yang ada apple-nya tergerak gitu kan. Itu gara-gara itu tuh Nabi Adam turun ke bumi kan, jadi apel yang kegerak gitu kan. Jadi kalau yang punya apel hati-hati tuh, buah huldi itu kan, apple kan. Nah, dari situ itu Nabi Adam untuk ketemu saja dengan Siti Hawa, berapa doa atau doa yang sama yang dia bacakan, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang 100 tahun. Seorang nabi loh. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana khasyirin. Jadi seorang nabi pengen ketemu sama istrinya yang sah. Dan ini menjadi tampak tilas wukuf di Arafah, pengen ketemu sama istrinya Siti Hawa, itu butuh waktu puluhan tahun dengan baca doa yang sama, Nabi loh. Dan doa dan pahalanya dan dosanya atau hitungan dosa dan kesalahannya cuma satu. Nah, Anda semua yang dosanya mungkin saya juga banyak, kepingin sesuatu nggak pernah doa, masalah nggak? Masalah. Permasalahan. Nah, orang-orang luar, orang Nasrani, orang Yahudi itu mengajarkan anak-anaknya gini, kalau Anda mau jadi insinyur atau Anda mau jadi orang kaya, jadi orang kaya. Maka dari sekarang hati dan semua tuh jadi orang kaya. Nah, harusnya visi ini harusnya dimiliki sama Anda semua, sama orang-orang Islam. Tidak ada cerita, tidak ada kisah, tidak ada
ada sesuatu pun yang saya katakan di awal misalnya, bicara surga dan neraka, apa yang melihat surga dan neraka? Visi loh. Bicara surga dan neraka itu bukan bicaranya ini impian, visinya orang Islam, visinya orang Muslim ya surga dan neraka. Jadi kalau saya baik ke surga, kalau saya jahat ke neraka. Kan gitu, atau saya disiksa atau maksiat dan sebagainya. Atau bicara misalnya, dan ini kan yang belum terbukti, tapi kayak misalnya kita pada saat Ar-Rum misalnya, Ghuribatu Rum misalnya, hancuran kerajaan Romawi. Pada saat ayat ini turun, kan belum kejadian bahwa itu akan ada kehancuran kerajaan Romawi. Tapi hancur nggak hancur, itu bicara visi loh. Bicara visi itu. Bicara bagaimana Rasulullah SAW itu mendapat wahyu, itu visi. Nah harusnya visi itu ada di Anda semua. Visi itu harus di Anda semua. Saya ini mahasiswa sistemik. Saya kepingin setelah saya selesai kuliah atau lulus dari sistemik, saya kuliah S2 di mana gitu. Atau saya kepingin menjadi entrepreneur yang sukses. Jadi saya kepingin mempekerjakan misalnya 1.000 orang. Nggak apa-apa tulis. Cuma masalahnya Anda tulis, Anda baca, dan Anda doa. Tulis nih ya. Ini tugas gini aja dah, tugas ini. Ini nggak pada saat dibikin video nggak pada paham juga nih. Jadi besok nih tulis impian Anda, cita-cita Anda, hajat apa seperti apa. Saya tuh nulis tuh sama istri di tahun 2015 saya pergi haji. Nulis saya. Sampai sekarang nih saya ceritain kemarin nih. Darul Quran itu tulisannya pada saat kayak Yusuf bikin daku itu kan awalnya wisata hati. Di situ ada berbagai item tuh, ada wisata hati, ada travel, semua ada. Dan itu ditulis tuh. Apakah pada saat kayak Yusuf nulis itu ada sesuatu? Enggak. Pada saat dia nulis, dia punya hutang 2 miliar. Tapi visinya bahwa dia akan bikin daku, dia bikin wisata hati. Nah, Anda semua pada saat menjadi mahasiswa sistemik antar-bangsa, makanya Anda harus punya visi, punya impian, punya cita-cita. Kalau Anda nggak punya cita-cita, maka apapun Anda lakukan, kalau Anda misalnya gini, ada nggak bedanya? Kalau saya sholat tahajud, jangan saya dah. Kalau si A sholat tahajud, pada saat dia punya hutang, sama dia sholat tahajud, dia punya hutang, beda nggak? Beda. Tapi kalau Anda misalnya, saya sholat tahajud bukan bicara hutang. Saya sholat tahajud pokoknya di tahun 2021 saya pergi haji. Beda nggak? Beda. Maka itu dibawa. Bagaimana caranya kita bisa membawa impian itu kepada sholat. Nah orang di luar kita itu melakukan demikian. Dia tidak dengan sholat, dia tidak dengan doa, tapi dia dengan keinginan, dia dengan keyakinan bahwa dia itu bisa. Nah, malah ada satu lagi nih, gimana cara membawa hajat impian cita ke ini? Satu, nah, sekarang kalau misalnya pernah mencoba misalnya, ini waktu itu pernah saya minta coba ke santri-santri itu, datang ke orang tua, misalnya Mas Leo atau juga Mas Sahal Mahfud misalnya, datang ke orang tua, Pak Bu misalnya, saya Sahal Mahfud misalnya kepingin apa, misalnya kepingin kuliah setelah di sistem antar-bangsa, saya ingin kuliah di Jerman, S2 di Jerman, mau ngambil, kalau nggak di Jerman kan, kalau IT itu kalau nggak di Jerman, di Jepang, di Amerika, atau mungkin di Taiwan ya. Taiwan bukan pekerja ini kan, Taiwan orang-orang ini ya. Jadi sekolah di sana, atau di Cina misalnya. Pernah bicara nggak? Nah, tapi ngomong nih sama orang tua, Pak Bu, doain Sahal, biar Sahal bisa kuliah di Jerman, S2. Gratis, Bapak nggak usah mikirin biayanya, karena beasiswa. Tapi minta dong sama Bapak Ibu, setiap waktu sholat, setiap beribadah selalu doakan. Jadi doanya jangan begini, ya Allah, jangan pada saat ketemu, tapi didawamkan doa itu. Doa itu menjadi pakaian. Kalau perlu, Anda semua tuh ada yang namanya, kalau orang-orang luar nyebutnya buku impian. Jadi dream book, buku impian. Jadi tulis tuh. Nah kalau kita tulis saja satu pocket misalnya, tulis saja. Ini impian saya nih, cita saya dibawa dalam doa. Nah, ini terus berputar nih. Kalau kita nanti sampai ke tahapan misalnya
doa, minta doa dan didoakan itu sampai tahapan kita minta doa sama teman-teman. Maka nyambung tuh, ente doa, nih Mas Leo sama Mas Agung misalnya, jangan pernah lelah untuk mendoakan Mas Leo. Mas Agung doain, jadi nanti teman-teman gini nih, pada saat misalnya Mas Muhammad Esa doa nih, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa pergi haji berkat orang tua. Doa nih, tapi Muhammad Esa mendoakan juga, termasuk saya juga mendoakan Mas Liu, nyebut tuh teman-teman di TI juga bisa haji bersama saya. Itu mendoakan. Itu kenapa di rukun sholat di khotib Jumat, sholat Jumat, itu Allahumma gfiril muslimin wa muslimat, itu selalu ada. Kalau dia tidak baca itu, maka sholat Jumatnya nggak sah. Khotib Jumatnya nggak sah. Karena itu jadi rukunnya sholat. Sama seperti pada saat napak tilasnya Nabi Adam ketemu dengan Siti Hawa, itu menjadi napak tilas rukun haji yang paling pokok. Kalau dia tidak ketemu wukuf di Arafah, maka hajinya nggak sah. Luar biasa kan? Maka kenapa ada sebagian ulama mengatakan orang Islam akan masuk surga? Karena didoain terus. Anda itu nggak sholat, didoain juga Allahumma gfiril muslim wa muslimat. Tapi jangan kayak gitu juga. Masa Anda mau masuk surga ke neraka dulu? Kan nggak mungkin juga kan? Lebih baik kan langsung blast ke neraka, ke surga juga kan? Nah, inilah yang akhirnya ini buat para mahasiswa ini harus punya nih. Nah, gimana caranya? Dari Documentor. Maka soal ini rangkaian Anda mau milih. Saya masih bilang Anda mau milih yang mau Anda lakukan apa. Tapi jangan sampai nanti Anda ini setelah dapat 2 Documentor, sholat berjamaah, jaga hati, jaga sikap, dan ini sholat duha sama sholat tahajud, dan Anda tidak melakukan, itu sama juga bohong. Jadi Anda mulai nih, oke, saya mendawamkan sholat tahajud 2 rakaat misalnya. Atau saya nggak kuat nih tahajudnya, ya sudah sekarang saling ingetin aja nih. Panggil misalnya, atau saling mengingetin untuk bangunin sholat tahajud. Atau sholat duhanya jangan sampai lupa. Pokoknya setiap pagi jam 7 misalnya, atau matahari tinggi, saya sholat duha 2 rakaat. Lagi akan terus gitu kan sholat duha. Nah, makanya gimana cara ngambilnya? Ngambilnya adalah bagaimana Anda punya impian itu dibawa dalam sebuah sholat. Ya. Nah, ini udah ini mudah-mudahan kan saya nggak mungkin juga, udah pada dewasa juga. Masa saya perlu bikin apa tuh orang TPA tuh buku ibadah. Kan nggak keren lah, masih muslim kata bangsa dikasih buku ibadah, kan nggak keren banget gitu kan. Masih kelas 1 SD emang kan udah pada gede juga. Nah, ini kan udah dikasih tahu. Nah, gimana caranya Anda biar semangat? Ya, Anda harus punya keinginan. Ente tulis tuh, jangan sampai Ente nggak punya sesuatu. Ini Mas Choice kayak ini nih, kayak apa? Hitam kayak ini nih, kayak apa? Nggak kelihatan. Kayak di Trans 7 dia nih, yang suaranya ditutup nih. Boraks. Oh iya. Dari mana Mas? Tinggal di mana Mas Choice? Oh, nggak kedengeran ya. Itu ya. Jadi jangan sampai nih. Pokoknya mulai tuh sholat jamaahnya ini. Sholat jamaahnya di ini. Cukup, ada pertanyaan? Oh, ini udah pertanyaan nih. Sholat hajat mah sholat sunnah juga. Jadi pada satu waktu kalau kita punya hajat, sholat hajat. Cuma kan saya mentafsirkan gini. Kalau sholat ini, kalau hajat ini, kalau hajat itu kan sebenarnya kan keinginan kita itu di apa namanya, di doa itu dipanjatkan di setiap doa waktu kita sholat, ibadah apapun itu jadi lebih keren, lebih mantap. Jadi durasinya itu kan yang penting gini lah, kalau kita konsisten minta setiap saat dan istiqomah, kita akan lain. Contoh misalnya dalam satu perkumpulan misalnya, walaupun nggak ketemu misalnya, tapi gini nih, misalnya dalam satu perkumpulan saya nggak pernah datang nih, kan itu kelas A misalnya,
Tapi setiap saya perkumpulan, saya selalu bilang gini sama yang hadir di situ. Salam ya kepada Mas Soki Fahrizal dari saya Tarmiji gitu ya. 1. 2, ngomong lagi begitu tuh. 3, 4, 5, terus salam saja, salam. Kadang nggak sama saya Mas Soki walaupun nggak ketemu orangnya. Nah, pada saat ketemuan ke 40 kali saya salam, 40 ke 41 saya datang nih. Saya bilang, Mas Oki, Pak Rizal, Mas Oki, saya Tarmiji. Kenal nggak? Oh, Tarmiji yang sering nyalamin saya, gitu. Padahal nggak ketemu sama orangnya. Nah, makanya kalau misalnya Anda semua itu kalau doa itu, yang penting kan doa itu, keinginan itu ditanam dari sekarang dan doa dari sekarang. Kalau hajat-hajat itu dibaca dari sekarang dan doa dari sekarang, saya meyakini itu akan terjadi. Orang sekarang gini loh, jangankan Anda ada semua yang orang secara ibadah misalnya secara ini misalnya itu ada rangkaian ibadah yang tempat Anda minta. Jadi kan saya waktu kemarin sudah ajarin kan, ada waktu-waktu yang mustajab berdoa, ada tempat-tempat yang mustajab berdoa. Ini kan punyanya kita, bukannya punyanya mereka. Punyanya kita loh. Tempat mustajab berdoa, waktu yang mustajab berdoa. Jadi mereka waktu yang mustajab berdoa mereka nggak ada. Kalau Anda lihat misalnya di mal-mal itu ada namanya kajian fajar misalnya. Kenapa? Karena dia nggak punya waktu subuh. Kita punya waktu malam loh, mereka nggak punya. Kalau tempat-tempat yang mustajab berdoa mereka punya bikin kan. Ada inilah, ada itu. Tapi kalau waktu-waktu mustajab beribadah itu kita punya. Nah di waktu-waktu itu Anda minta apapun pasti dikabulkan. Cuma permasalahan satu, pernahkah Anda minta? Pernahkah Anda konsisten? Udah gitu dong. Pernahkah Anda minta? Pernahkah Anda berdoa? Dan pernahkah Anda doa itu secara konsisten dan istiqomah itu doang? Nah, Daku Method mengajarkan demikian. Tinggal Anda pilih tuh. Oke, kalau gitu saya nggak kuatnya saya tahajud. Udah duha aja. Oh, saya nggak kuatnya saya berjamaah. Ya sudah, ente tadi sholatin kan gitu doang. Nah, kayak gitu kan. Nah, terus kalau misalnya saya nggak kuat, ini ya udah saya banyak duit, saya sedekah aja. Tapi nanti pada satu tataran tertentu, ente akan mengerjakan secara keseluruhan. Karena orang kena gini lah, oh saya ini udah duha nih 2 rakaat, masa duha terus 2 rakaat, coba tahajudnya. Oh saya duhanya jadi 4 rakaat dong. Nah itu akan terus bertambah kecuali Anda langsung duha 12 rakaat, besoknya nggak duha lagi jadi masalah. Yang dinilai itu konsistennya dan istiqomahnya. Sama seperti Anda berdoa. Jadi konsisten tuh. Dari sekarang nih 4 tahun nih. Target nih 4 tahun. Punya mau ngapain nih. Coba dibawa dalam doa. Kejar sama sedekah. Oh jadi itu. Jadi. Ada lagi pertanyaan? Ada yang nanya? Halo, saya mau nanya. Kalau seandainya saya kan di sini di Taiwan kan seandainya ya, saya masak daging babi, lalu pas kita mau mandi wajib itu kita nggak yakin kalau tanahnya itu suci. Lalu kita hanya melakukan mandi wajib biasa, setelah itu sholat. Apakah sholat kita sah atau gimana? Wah ini kajian fikih nih. Pak Kiai. Oh iya. Saya nggak pandai fikih nih. Nanti saya tanya sama Kiai Kosasi ya, saya tampung ya. Oh ini kajian fikih soalnya. Kalau soalnya kadang ya, nggak yakin juga. Kalau misalnya tahu, bisa nggak menghindar untuk memasak daging babi? Kalau saya sih alhamdulillah majikan nggak makan daging-dagingan. Cuma kan kadang kita kalau beli sesuatu itu kan kadang misal kita beli makanan gitu. Kan kadang ada kandungan minyak babinya gitu. Kan sekarang udah zaman ini. Malahan di tempat-tempat yang sekuler itu label halal sama haram lebih kelihatan dibandingkan sama negara muslim. Iya, ya, kalau beli di toko Indo itu semuanya udah halal. Tapi kalau beli di toko Taiwan itu kan kadang toko Taiwan itu kan menggunakan minyak babi itu supaya masakannya itu lebih enak. Iya maksud saya. Kalau majikan saya sih alhamdulillah nggak masak. Kalau saya sih ngelihatnya gini, di negara-negara sekuler yang mungkin negara-negara yang non muslim misalnya,
malah kejelasan haram itu lebih jelas dibandingkan sama kita kalau kita jalan-jalan ke Manado misalnya kan kita ngeliat atau ke Danau Toba misalnya kelihatan tuh kepala babi misalnya. Kalau yang di sana kan kalau misalnya udah dikasih tahu kan nih non halal itu ada daging babinya. Itu lebih jelas. Malah kalau kemarin waktu saya ke Thailand misalnya sama istri sama teman-teman dari UMJ S3 itu malah negara Thailand itu kan negara yang secara mayoritas dia kan orang yang memang makanannya nggak jelas juga, maksudnya halal haram dimakan kan menurut hasil Islam. Tapi sekarang itu wisata halal terbesar di Asia itu Thailand. Jadi lebih kayak misalnya kalau kita ke Singapura saja itu kita kelihatan tuh ini halal nih enggak. Jadi sekarang sih sebenarnya hal-hal yang dikhawatirkan sama kita itu tentang kita ini kalau teman-teman atau mahasiswa besok mau pergi ke Jerman misalnya atau ke Belanda itu kelihatan tuh mana yang halal mana yang tidak halal. Cuma memang kalau ke Jepang agak sedikit sulit, tapi ada tempat halal haramnya ada. Di Cina juga demikian. Tapi kalau bisa menghindari ya dihindari saja. Kalau memang punya majikan yang bisa menghindari dan mengetahui bahwa itu bisa, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya nanti sampai tahapan misalnya mau sholat, misalnya berpikir bahwa ya kan ini kan darurat ya, darurat pada saat nanti posisi misalnya sampai tahapan nggak tahu itu ada daging babi itu sudah dibersihkan, terus tiba-tiba nggak ngerasa bahwa itu nggak bersih ya semampunya saja. Tapi kan ini kan kalau udah tahu begitu dan sering juga begitu, itu jadi masalah juga. Dalam posisi darurat namanya rusuh tuh boleh. Terus atau ada yang mau tahu, mungkin ada yang pernah dapat dari gurunya tentang kajian fikih tentang itu. Tapi kalau dalam fikih itu ya boleh apa namanya boleh inilah. Ada lagi yang mau atau ada yang mau diskusi? Ada lagi cukup? Saya besok ini ya ujian ya. Ada pertanyaan? Jagain aku, awas belakang kamu. Cukup? Kalau dari ini nyari ini. Besok UTS itu hari Sabtu tanggal berapa ya? Sabtu tanggal berapa? Sabtu tanggal 7. Nanti jam 16.30. 16.30 nanti berbarengan dengan teman-teman mahasiswa dari SI. Jadi ada sekitar 100 ya. Ada sekitar 100-an orang lah. Nanti posisinya itu ada sekitar 90-an orang lah. 90 orang nanti apa sih ininya? Ini lagi nyari whiteboard, mana whiteboard? Di e-learning semua, Ustaz. Enggak, yang itu enggak di e-learning. Nanti di-share ke grup. Jadi dia baiknya sih nanti pengerjaannya jangan di handphone karena itu kayak kuis lah. Kuisnya nanti nggak di e-learning tadi cuma ini aja, cuma absen sama ini. Absen sama
nanti ini nanti yang disiapin apa aja nih yang disiapin. Nanti yang nanti kita akan itu nanti pembahasan UTS-nya itu nanti apa namanya dari sejarah daku, wah susah nih sore ya. Jadi sejarah daku dari apa pembahasan awal dari A sampai dari pembahasan sekarang sampai tadi itu nanti ada di UTS. Nanti teman-teman mahasiswa semua itu kan mahasiswa, jadi jangan karena kan pembahasannya yang ada di slide itu kan nggak terlalu maksimal juga kan, dan buku yang dibuat sama saya juga masih belum jadi. Tapi ada beberapa bagian yang memang udah ada dalam buku itu. Terus gimana buat mahasiswa paham? Ya udah mahasiswa cari aja tentang daku, baca, terus tentang cari literatur yang lain tentang kajian sholat berjamaah, jaga sikap, terus tahajud, duha, itu cari literatur yang lain. Jadi baca aja kan, searching kan, lihat jurnal. Pernah lihat jurnal nggak? Nanti cari jurnal tuh bisa apa? Misalnya cari jurnal jaga hati, jaga sikap, apa gitu kan, nanti atau ada tuh pengertiannya, terus nanti apa kan yang kemarin di slide itu kan nggak lengkap. Qabliyah ba'diyah semuanya itu nanti dicari di jurnal. Nah lebih gampang lagi, Anda semua cari aja di Mendeley. Di Mendeley itu www.mendeley.com. Jadi cari Mendeley.com. Nanti itu banyak tuh jurnal-jurnal gratis. Cari, baca di situ. Pokoknya besok tuh tentang Darul Quran dari A sampai Z, itu terus masuk tentang kajian 2 pilar dari daku metode. Nah di slide itu masih agak kurang karena memang lengkapnya di buku, dan buku karena belum jadi, Anda cari di jurnal, Anda baca-baca aja, Anda baca-baca misalnya Qabliyah Ba'diyah, Anda cari aja jurnal Qabliyah dan Ba'diyah, terus Anda cari lagi misalnya apa namanya jurnal tentang jaga tentang hati, itu ada, jaga apa hati, jaga sikap tuh ada. Terus misalnya nanti jurnal tentang sholat Qabliyah Ba'diyah itu ada. Atau kalaupun Anda nggak perlu baca jurnal, Anda cari tulisan lepas juga ada, tulisan lepas tentang itu, kita baca-baca aja, nanti dibaca, nanti ya ada beberapa yang nanti bisa keluar. Itu nanti ada 25 soal. Kalau 25 soal itu hitungan satu soal 30 detik sampai 40 detik, berarti cuma sampai 15 sampai 20 menit. Nanti hari Sabtu jam 16.30 itu nanti kita UTS. Nah, nanti UAS-nya itu nanti resum buku aja. Resum buku daku metode. Itu nanti dari nanti saya lihat aja, nggak banyak kok. Jadi nanti UAS-nya itu semua buku, nggak usah pakai ini lagi, nggak usah, daripada atau lebih senang resum buku atau UAS, atau misalnya lebih senang misalnya saya lebih senang dinilai misalnya saya 40 hari sholat tahajud, nggak apa-apa juga, ada nggak kayak gitu? Saya gini nih, misalnya siapa gitu dari teman-teman, saya gantinya UTS, saya nge-track sholat tahajud 14 hari ya, nggak apa-apa. Itu udah cukup buat saya. Bangunin gitu, maksudnya sholat tahajud, gitu. Jadi nggak usah ikut UTS. Nanti kalau yang, ini kan nggak bisa terlambat nih. Yang UTS nanti, kalau dia terlambat nggak ikut UTS, maka nanti dia bikin makalah aja buat UTS-nya. Misalnya siapa gitu, tiba-tiba dapat nggak bisa ikutan misalnya, atau terlambat misalnya pada saat di jam 16.31 misalnya, kan nggak bisa kebuka tuh 16.31, harusnya kan 16.30 nih,
16.31 baru datang nih atau 32 kan nggak bisa kebuka. Ya udah, Anda nggak usah ikut UTS. Anda nanti ngasih makalah aja ke saya. Makalahnya dikumpulin, misalnya kasih waktu 3 hari bikin makalah. Jadi lebih senang mau bikin makalah jawab pilihan nggak ada 25 atau bikin makalah nggak apa-apa juga. Pilihan 3 tuh. Satu, saya misalnya saya nggak ikut UTS nih, tapi saya misalnya duha 12 rakaat selama 2 minggu, ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Yang penting istiqomah saja kan gitu. Terus misalnya saya apa namanya, nggak ikut UTS nih yang pilihan ganda, saya maunya bikin makalah, nggak apa-apa juga. 3 tuh ya. Tapi kalau yang pilihan 1 itu hubungannya bukan sama saya. Kalau anda bohong ya sudah, walau alam kan gitu doang. Dan memang ini gitu ya. Jadi untuk UTS nanti gitu ya. Jadi nanti jam hari Sabtu 16.30. Terus nanti hari Seninnya gimana? Hari Seninnya ya sudah, berarti hari Senin yang nggak ada. Jadi kan pertemuan 8. Nah, pertemuan 8 di hari Senin nggak ada. Nanti kita ketemu di Senin depan. Di Senin depannya lagi berarti tanggal berapa tuh? 7, 8, tanggal 9 nggak ada, berarti tanggal 14-nya baru ada lagi. Pertemuan ke-9. Ke-9, 4 pertemuan lagi tuh, 12 pertemuan. Nah, nanti Anda sekarang udah mulai tuh, mau nggak? Pertemuan ke-12, nanti ujian akhir misalnya, kan saya bilang rusem buku nih. Nah, ini kerjaan dari sekarang. Oh, bukunya nggak ada. Ya, minggu depan bukunya ada. Minggu depan terus kan. Rusem buku dari sekarang, nanti di bulan depan, jadi rusem itu gini. Rusem buku itu gini aja. Hari ini sedikit, hari ini sedikit. Dan nggak perlu banyak-banyak juga. Orang rusem buku itu kecanggihan Anda membaca buku dan mengambil kesimpulan. Itu aja. Bukannya menyadur ya buku yang sudah ada disadur, enggak. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Apakah harus tidak ketuhanan yang Maha Esa? Kan enggak. Oh, jadi gini, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi boleh nggak ada jenis begini? Bahwa bahwa sifat Tuhan itu Maha Esa. Udah gitu doang, poin 1. Poin 1 kayak gitu. Jadi resume itu mengambil bagaimana Anda bisa membaca buku terus mengambil kesimpulan. Kesimpulan dari isi buku itu, resume. Tapi jangan juga gini. Ya kan bisa kelihatan sama saya kan, kelihatan nanti pada saat dibaca kan. Resume itu buku yang mana? Buku dokumenter dari bukan bab ini aja, bukan bab 1 bab 2, dari bab 3 sampai bab 4 doang. Bab 3 sama bab 4. Jadi bab 3 sampai bab 4 tadi resume buku. Gitu ya. Cukup ya. Sudah jam 9. Ada pertanyaan untuk UAS-nya? UAS UTS. UAS-nya sudah saya kasih jauh-jauh hari. Nanti biar bisa dikerjain lama ini. Dikerjakan sambil berjalan. Ada pertanyaan untuk UAS-nya, UTS? Pak Kiai itu jam 16.30 itu loginnya apa gimana? Soalnya itu saya jam sibuk. Oh, jam sibuk. Nah, nanti yang ini aja, yang teman-teman kerja mah nanti bisa di ini. Ada berapa orang gitu kan, nanti bisa diatur. Kalau yang di luar negeri ya, kalau yang di Jawa Timur sama Jawa Tengah mah jangan minta lebih juga, kecuali yang di luar negeri kan, luar negeri beda-beda waktu kan. Nanti bisa diinin. Ini random loh nanti soalnya. Misalnya Mas Muhammad Esa sama Mas Muhammad Nur itu pada saat ngebuka bareng beda. Saya nyiapin 50 soal. Jadi random tuh. Jadi nggak ketemu tuh antara jawabannya Ustadz Nawa sama Mas Abi misalnya. Beda ini, dan langsung dapat poin kan gitu. Langsung dapat poin tuh. Langsung begini nih. Anda ngeklik, set, salah. Udah kayak kuis lah, kuis game gitulah. Kan saya mau orang-orang IT kan. Ya. Nanti ketahuan tuh siapa yang langsung ikut kan. Wah, ini siapa gitu. Oh, ini salah nih. Enggak, tapi kalau nilai saya yang tahu. Enggak mungkin kan kalau wah ini salah nih. Cukup Itu ya? yang tiap pertanyaan ada waktunya berapa detik itu, Ustaz ya?
antara 30 sampai 45 detik. Antara 30 sampai 45 detik. Jadi 30 detik, kalau misalnya nggak jawab sampai 30 detik ya udah berarti kosong gitu aja. Itu doang. Makanya pilihnya pilihan ganda. Kalau pilihan ganda mah gampang sih. Pilihannya kan gampang. Jawabannya yang susah. Cukup ya? Udah nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafal majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Makasih, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.